Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lola Anovika dari kelas G semester 4 Prodi PGMI. Di sini saya akan menyampaikan materi yang berjudul Perspektif Pembelajaran IPS di SD ataupun MI. Materi yang pertama yaitu teori dan rasionalitas ilmu sosial. Dilihat dari definisi dan tujuan, Social Studies menyiratkan dan menyuratkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, Social Studies merupakan mata pelajaran di seluruh jenjang-jenjang pendidikan persekolahan. Lalu yang kedua, ada tujuan utama pelajaran ini adalah mengembangkan siswa untuk menjadi warga negara yang memiliki pengetahuan nilai, sikap, dan keterampilan yang memadai untuk berperan serta dalam kehidupan demokrasi. Lalu yang ketiga, ada muatan pelajarannya, digali dan diseleksi dari sejarah dan ilmu-ilmu sosial, serta humaniora dan sains. Yang keempat, ada pembelajarannya menggunakan metode yang mencerminkan kesadaran pribadi, kemasyarakatan, pengalaman budaya, dan pengembangan pribadi siswa. Lalu yang B, ada pendidikan IPS di Indonesia. Latar belakang dimasukkannya bidang studi IPS ke dalam kurikulum sekolah di Indonesia karena pertumbuhan IPS di Indonesia tidak terlepas dari situasi kacau, termasuk dalam bidang pendidikan sebagai akibat pemberontakan dari G30 SPKI yang akhirnya dapat dituntaskan oleh pemerintah Orde Baru. Setelah itu, 5 masalah yang melatar belakanginya yaitu yang pertama ada kuantitas, lalu yang kedua ada kualitas, yang ketiga ada relevansi, yang keempat ada efektivitas sistem pendidikan dan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana. Yang kelima ada pembinaan generasi muda. Lalu yang C, ada paradigma pembelajaran IPS. Tujuan IPS bagi peserta didik ialah yang pertama, memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungannya, pemahaman terhadap nilai-nilai sejarah dan kebudayaan masyarakat. Lalu yang kedua, ada mengetahui dan memahami konsep dasar dan mampu menggunakan metode yang diadopsi dari ilmu-ilmu sosial digunakan untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, ada memperhatikan isu-isu dan masalah-masalah sosial dan membuat analisis secara kritis. Yang keempat, mengembangkan berbagai potensi untuk membangun diri sendiri agar survive di tengah globalisasi. Lalu yang kelima, mampu berkompetensi dan berpartisipasi dalam masyarakat. Adapun ruang lingkup mata pelajaran IPS ataupun di SD ataupun MI meliputi aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama, manusia, tempat, dan lingkungan. Lalu yang kedua ada waktu, keberlanjutan, dan perubahan. Yang ketiga ada sistem sosial dan budaya. Dan yang terakhir ada perilaku ekonomi dan kesejahteraan. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.